M1804041132 jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Pada video ini saya akan membahas tentang salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur awal mula didirikan dengan nama PT Pangan Jaya Intikusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 pada tanggal 14 Agustus 1990. Perseroan mengubah namanya yang semula PT Pangan Jaya Intikusuma menjadi Indofood Sukses Makmur berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat nomor 51 tanggal 5 Februari 1994 yang dibuat oleh Beni Kristianto, notaris di Jakarta. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk cabang Bandung didirikan pada bulan Mei 1992 dengan nama PT Karya Pangan Inti Sejati yang merupakan salah satu cabang dari PT Sanmaru Food Manufacturing Company Ltd yang berpusat di Jakarta dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1992. Pada saat itu jumlah karyawan yang ada sebanyak 200 orang. Pada tahun 1994 terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group, sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 15 kota diantaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Sedangkan cabang tanpa pabrik yaitu Solo, Bali, dan Kediri. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Visi dan misi company. Visi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi dan menjadi pemimpin di industri makanan. Misi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah menjadi perusahaan tradisional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Struktur organisasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah struktur unit bisnis strategi atau SBU, karena PT Indofood mengelompokkan divisi-divisi yang sama ke dalam wewenang dan bertanggung jawab untuk setiap unit kepada seorang kepala divisi yang secara langsung memberikan laporan kepada Direktur Eksekutif. Berikut merupakan struktur organisasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Direktur Utama, Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Investor Relation, Pengendalian Internal, dan Manajemen Resiko. 1. Direktur Utama. Perseroan dipimpin oleh seorang direktur utama yang dibantu oleh 8 anggota direksi lainnya dalam mengelola usaha perseroan. Direktur utama bertanggung jawab dalam mengembangkan arahan strategi perseroan dan memastikan bahwa seluruh target dan tujuan dapat tercapai. 2. Direksi. Direksi bertujuan untuk membantu direktur utama dalam mengelola usaha perseroan. 3. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tugas utama untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. 4. Komite Audit. Komite Audit dibentuk dan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Misi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam menjalankan peran pengawasan dengan mengkaji laporan keuangan perseroan. 5. Audit internal. Audit internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indofood, memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, serta memastikan
reliability informasi operasional dan keuangan, serta kepatuhan atas ketentuan dan kebijakan perseroan. Di samping itu, audit internal juga bertanggung jawab kepada direksi dan bertugas untuk melaksanakan audit dan mengawasi operasi perseroan untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan di semua tingkatan telah dilaksanakan secara baik. Audit internal secara berkala disampaikan kepada anggota komite audit direksi. 6. Sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal, pemegang saham, dan masyarakat. Sekretaris perusahaan juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan pada peraturan dan ketentuan pasar modal, memberikan saran kepada direksi tentang perubahan peraturan serta pengaturan pertemuan direksi. 7. Manajemen operasional. Staf manajer operasional bertanggung jawab kepada direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan, mengkoordinir kegiatan operasional, serta sebagai penentu kebijakan operasional. Divisi manajemen pada manajemen operasional antara lain adalah divisi mie instan, divisi diari, divisi nutrisi dan makanan khusus, divisi snack food, divisi internasional, divisi bogasari, divisi agribisnis, dan divisi distribusi. 8. Manajemen korporasi. Setiap manajemen korporasi memiliki fungsi masing-masing sebagai pengelola kegiatan perseroan. 9. Investor relation. Investor relation memiliki tanggung jawab utama untuk mengkomunikasikan secara proaktif kinerja keuangan perseroan maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan kepada analisis maupun investor. 10. Pengendalian internal dan manajemen risiko. Manajemen Indofood bertanggung jawab dalam pembentukan dan penerapan pengendalian internal dan yang memadai, perkiraan risiko, dan pengelolaan risiko melalui sistem dan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan direksi. Keunggulan perusahaan. PT Indofood adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang makanan. Dari sekedar perusahaan produksi mie instan, PT Indofood berevolusi menjadi perusahaan total food solution. Integrasi produksi yang dilakukan Indofood memang menjadikan mereka cukup sulit untuk disaingi oleh pesaing di industri ini. Indofood terintegrasi mulai dari agribisnis hingga ke sistem distribusi. Mereka menjadi pemimpin pasar dengan merek-merek yang telah dikenal masyarakat bertahun-tahun. Berdasarkan teori rantai nilai Porter, PT Indofood memiliki keunggulan kompetitif pada aktivitas di nilai utamanya, yaitu proses produksi dan penawaran produk ke konsumen. Keunggulan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 1. Penyedia bahan baku produksi. Dengan melakukan akuisisi terhadap perusahaan penggilingan gandum Bogasari pada tahun 1995 dan juga perusahaan-perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, menjamin pasokan bahan baku dalam proses produksi produk mie instan Indofood. Dengan kemudahan memperoleh bahan baku, perusahaan dapat membuat sebuah sistem penyimpanan bahan baku yang lebih efektif dan efisien dengan menyediakan bahan baku sesuai dengan jumlah produksi perusahaan sehingga meminimalisir biaya penyimpanan. Dengan akuisisi tersebut, PT Indofood juga mendominasi pasar tepung terigu yang merupakan bahan baku utama mie instan. 2. Proses produksi. Untuk menjaga produktivitas, perusahaan melakukan mekanisme menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin sehingga kualitas dan kuantitas produksi bisa terjaga. Tambahan keunggulan kompetitif dapat dilihat oleh PT Indofood melalui proses akuisisi dan joint venture dengan perusahaan lain. Dengan melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan terkait proses produksi dari hulu hingga ke hilir, akan memberikan keuntungan dan efisiensi waktu dan biaya produksi. Selain melakukan akuisisi, PT Indofood juga melaksanakan joint venture dengan Nestle. Usaha gabungan tersebut, di mana masing-masing pihak memiliki saham yang sama, akan membuka peluang pengembangan produk pangsa pasar dan memperluas jaringan
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. PT Indofood adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang makanan. PT Indofood memiliki keunggulan kompetitif pada aktivitas nilai utamanya, yaitu proses produksi dan penawaran produk ke konsumen. Selain melakukan akuisisi, PT Indofood juga melaksanakan joint venture dengan Nestle. Dari sekedar perusahaan mie instan, PT Indofood berevolusi menjadi perusahaan Total Food Solution. PT Indofood terintegrasi mulai dari agribisnis hingga ke sistem distribusi. Mereka menjadi pemimpin pasar dengan merek-merek yang telah dikenal masyarakat bertahun-tahun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where you are, I still think of you. I want you coming back. Call me